Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadrin Ramadhani dengan NIM 24141011. Hobi saya itu memancing. Baiklah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas, yaitu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Eh, saya dari kelas 3C, Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu perbedaan sifat kebenaran, ilmu, filsafat, dan juga agama. Baiklah, perbedaan di antara ketiga aspek ini, ilmu, filsafat, dan juga agama itu terletak pada sumber, metode, dan juga cakupannya. Di mana ilmu bersumber ataupun sumber kebenaran ilmu itu dari rasio dan juga fakta empiris ataupun metode ilmiah. Metode ilmiah ini untuk mengetahui sesuatu yang objektif ataupun suatu kajian ilmu kita itu apakah benar atau tidak, itu dilakukan dengan metode ilmiah dan juga rasio ataupun fakta empiris gitu ya. Kemudian untuk filsafat. Filsafat itu sumber kebenarannya itu dari akal dan juga intuisi ataupun pemikiran radikal untuk mencari hakikat dan makna universal tentang apa sih yang sedang kita pikirkan ataupun eh, apa sih kebenaran yang sebenarnya itu. Nah, itu tuh dicari dengan cara berpikir ya untuk filsafat. Kemudian untuk agama sendiri itu mereka itu bersumber ataupun agama ini bersumber dari wahyu ilahi ataupun dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kalau misalkan di agama Islam dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad tentang keyakinan dan juga kepercayaan yang memberikan kebenaran mutlak tentang Tuhan dan juga spiritualitas. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ketiganya ini merupakan aspek yang fundamental dalam ilmu filsafat umum. Yang mana ontologi membahas hakikat dan juga objek yang dikaji oleh ilmu, sedangkan epistemologi menentukan cara dan juga sumber untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi membahas tujuan, nilai, dan juga manfaat dari pengetahuan tersebut. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena ontologi itu apa? Kenapa apa? Karena ontologi itu membahas apa yang dikaji. Sedangkan epistemologi itu bagaimana? Nah, ini bagaimana kita itu mengetahui ataupun memecahkan suatu pengetahuan tersebut ataupun kita menjelaskan mendapatkan rincian dari pengetahuan tersebut. Sedangkan untuk yang aksiologi itu ketika kita sudah mendapatkan sumber pengetahuan ataupun kebenaran tersebut dari yang sedang kita kaji tadi, apa yang kita kaji dan juga bagaimana cara kita mengkajinya agar pengetahuan ini emang jika benar. Kemudian yang terakhir itu ada aksiologi. Ketika sudah kita mengetahui itu semua, maka apa tujuannya? Kalau kita sudah mengetahui dari hakikat kebenaran tersebut, apa tujuan dari ilmu tersebut? Makanya ketiga ini tidak dapat dipisahkan dalam ilmu filsafat umum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu setelah perkuliahan ini apakah Anda melihat filsafat penting bagi pembentukan pola pikir Anda? Jelaskan. Untuk filsafat sendiri bagi saya cukup penting dalam membuka penalaran dan juga pola pikir saya sendiri. Yang mana yang tadinya suatu pemikiran-pemikiran ataupun mitos-mitos ataupun hal-hal lain yang tadinya saya percaya, ketika saya sudah mempelajari tentang filsafat ini, di situ pola pikir saya mulai terbuka. Saya mulai berpikir secara rasional tentang apapun itu. Jadi saya tidak akan menelan mentah-mentah tentang suatu teori ataupun suatu pernyataan ataupun pengetahuan yang lain tentang hal-hal lain yang belum terrasionalkan. Itu saya pemikirannya jadi lebih terbuka tentang hal-hal tersebut. Jadi menurut saya filsafat ini cukup penting dalam pembentukan pola pikir. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu
Apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Kesan saya untuk mata kuliah ini cukup menarik dan juga cukup seru. Eh, Apalagi kalau misalkan kita ketika di ruangan belajar ataupun ruang kelas, ketika kita belajar tentang filsafat ini, teman-teman kita itu pada aktif gitu, pada aktif baik nanya, membantah, ataupun mengutarakan pendapat. Jadi di situ saya cukup melihatnya cukup senang gitu dalam mata kuliah ini, cukup seru lah gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.